Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus akan menjamu Sporting CP pada matchday keempat fase grup UEFA Champions League 2025-26 yang dijatuhkan berlangsung di Allianz Stadium, Turin pada Rabu 5 November 2025 pukul 03 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Juventus yang tengah berusaha bangkit setelah awal fase grup yang kurang meyakinkan. Dari 3 laga pertama, Bianconeri baru meraih 1 poin, sementara Sporting CP tampil lebih stabil dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Juventus memiliki motivasi tinggi untuk memanfaatkan dukungan publik Turin demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Secara historis, Juventus memiliki rekor lebih baik atas Sporting CP dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 4 pertemuan terakhir di kompetisi Eropa. Namun, tekanan ada di pihak tuan rumah karena performa inkonsisten di lini belakang yang kerap menjadi sumber masalah. Pelatih Luciano Spalletti menuntut anak asuhnya untuk tampil lebih disiplin dan agresif, terutama dalam penguasaan bola dan transisi bertahan. Sporting CP datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil positif di Liga Domestik Portugal. Tim asuhan Ruben Amorim mengandalkan permainan cepat serta pressing tinggi yang dapat merepotkan pertahanan Juventus. Meski demikian, mereka memiliki catatan buruk ketika bermain di Italia dengan 14 kekalahan dari 20 laga tandang melawan klub Serie A. Pertarungan taktik diperkirakan berlangsung ketat. Juventus diunggulkan secara tipis berkat faktor kandang dan pengalaman pemain senior seperti Federico Chiesa dan Adrian Rabiot. Namun, Sporting CP berpotensi mencuri poin jika mampu menjaga intensitas dan memanfaatkan lawan. Prediksi skor akhir Juventus 2, Sporting CP. Laga ini menjadi momen penting bagi pelatih Luciano Spalletti untuk membawa si Nyonya Tua meraih kemenangan pertama mereka di ajang Eropa musim ini. Dari 3 laga awal, Juventus baru mengoleksi 1 poin dan terpuruk di dasar klasemen. Spalletti menegaskan bahwa timnya harus bermain lebih efektif serta menunjukkan karakter kuat sebagai klub besar. Bermain di depan publik sendiri, Juventus bertekad memutus tren negatif sekaligus menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sporting CP datang ke Turin dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat 2 kemenangan dalam 3 pertandingan dan menempati posisi 2 klasemen sementara. Pasukan Ruben Amorim menunjukkan permainan cepat dan agresif, mengandalkan Gyökeres serta Pote sebagai ancaman utama di lini depan. Meski begitu, sejarah tidak berpihak pada Sporting karena mereka belum pernah menang dari 20 lawatan ke tanah Italia di kompetisi Eropa. Juventus diprediksi menurunkan duet Vlahovic dan Chiesa di lini serang untuk menembus pertahanan rapat Sporting. Dukungan penuh tifosi diharapkan menjadi energi tambahan. Spalletti menekankan pentingnya keseimbangan antara serangan dan pertahanan, terutama dalam mengantisipasi transisi cepat lawan. Secara statistik, Juventus lebih unggul dengan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 4 pertemuan sebelumnya. Namun, performa inkonsisten musim ini membuat mereka wajib tampil disiplin dan fokus penuh selama 90 menit. Pertandingan ini akan menjadi ujian mental bagi Juventus untuk membuktikan kemampuan mereka bangkit di bawah Spalletti. Dengan motivasi tinggi dan dukungan kandang, si Nyonya Tua diprediksi mampu mengamankan 3 poin perdana meski tidak mudah. Pelatih Luciano Spalletti menegaskan bahwa timnya tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Ia membutuhkan performa sempurna dan kabar baik datang dari pulihnya sang wonderkid Kenan Yildiz yang siap tampil pada debut Eropa Spalletti bersama Juventus. Yildiz sebelumnya absen saat Juventus menang 2-1 atas Cremonese di Serie A karena mengalami masalah pada lutut kirinya.
Meskipun cedera itu tidak tergolong serius, staf medis memutuskan untuk menepikannya demi mencegah resiko lebih besar. Setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, penyerang muda asal Turki tersebut akhirnya kembali berlatih penuh bersama skuad utama di Kompleks Kontinasa. Kondisinya dinilai fit dan siap bermain sejak menit awal jika dibutuhkan. Kembalinya Yıldız menjadi kabar positif di tengah tekanan besar yang dihadapi Juventus untuk meraih kemenangan pertama di Liga Champions musim ini. Spalletti menilai Yıldız sebagai pemain muda paling eksplosif di timnya karena memiliki kecepatan, kreativitas, dan kemampuan menembus pertahanan lawan. Sang pelatih disebut ingin memanfaatkan energi muda Yıldız untuk menambah variasi serangan di lini depan yang sebelumnya hanya bertumpu pada Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa. Selain itu, kehadiran Yıldız memberi fleksibilitas taktik bagi Spalletti untuk mengubah skema dari 3-5-2 menjadi 4-2-3-1 sesuai situasi pertandingan. Kehadirannya juga menjadi simbol regenerasi di tubuh Juventus yang kini berusaha menyeimbangkan pengalaman pemain senior dengan potensi talenta muda. Bagi Spalletti, laga melawan Sporting bukan sekedar soal 3 poin, tetapi ujian mental dan komitmen tim dalam membangun identitas baru di bawah arahannya. Menjelang laga penting Liga Champions 2025-26 melawan Sporting CP pada matchday keempat fase grup, Juventus mendapat kabar kurang baik terkait kondisi bek andalan mereka, Lloyd Kelly. Pemain asal Inggris itu dipastikan belum pulih sepenuhnya dari masalah kebugaran dan akan absen lagi ketika si Nyonya tua menjamu Sporting di Allianz Stadium Rabu 5 November 2025 pukul 03 WIB. Kelly sebelumnya juga melewatkan kemenangan 2-1 atas Cremonese di Serie A akhir pekan lalu karena cedera ringan yang belum pulih total. Pelatih Luciano Spalletti mengonfirmasi bahwa Kelly masih menjalani latihan terpisah di pusat kebugaran klub di Turin. Meski cederanya tidak tergolong parah, staf medis Juventus memilih berhati-hati agar sang pemain tidak kambuh di tengah jadwal padat musim ini. Kelly terus bekerja keras secara individu. Kami akan menilai kondisinya dari hari ke hari. Tetapi saat ini peluangnya bermain sangat kecil, ujar salah satu anggota tim medis Juventus. Prioritas utama tim tetap menjaga kebugaran pemain dibanding memaksakan tampil dalam laga penting sekalipun. Spalletti yang dikenal disiplin dalam manajemen kebugaran pemain menegaskan tidak akan mengambil resiko. Ia lebih memilih memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang paruh kedua musim yang akan menentukan. Absennya Kelly tentu menjadi kerugian mengingat peran pentingnya di lini belakang. Namun Juventus masih memiliki kedalaman skuad dengan Danilo, Gatti, dan Bremer yang siap diturunkan. Fokus utama Spalletti kini menjaga kerapatan lini pertahanan menghadapi serangan cepat Sporting yang dikenal agresif melalui Victor Gyökeres dan Pedro Gonçalves. Kehilangan Kelly diprediksi tidak akan mengubah rencana taktis utama Juventus. Spalletti menuntut para pemain bertahan tampil disiplin, sementara lini tengah diminta menjaga transisi agar tidak memberi ruang bagi lawan. Juventus berambisi meraih kemenangan pertama di fase grup dan meski tanpa Kelly, Spalletti yakin pasukannya tetap mampu tampil solid.